Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fali Rahim dengan NIM 211004132210057 dari Prodi S1 Kesehatan Masyarakat Institut Kesehatan Prima Nusantara Bukit Tinggi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ujian tengah semester dengan mata kuliah dasar kesehatan produksi yang membahas tentang materi masalah atau gangguan pada kesehatan reproduksi dan upaya penanggulangannya. 1. Infertilitas, kegagalan dari pasangan suami istri untuk mengalami kehamilan setelah melakukan hubungan seksual tanpa kontrapsi selama 1 tahun. Ketidaksubur adalah suatu kondisi di mana pasangan suami istri belum mampu memiliki anak walaupun telah melakukan hubungan seksual sebanyak 2 atau 3 kali seminggu dalam kurun waktu 1 tahun dengan tanpa menggunakan alat kontrapsi jenis apapun. Jenis-jenis infertilitas. 1. Infertilitas primer, berarti pasangan suami istri belum mampu dan belum pernah memiliki anak setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2 atau 3 kali per minggu tanpa menggunakan alat kontrapsi dalam bentuk apapun. 2. Infertilitas sekunder, berarti pasangan suami istri telah atau pernah memiliki anak sebelumnya tetapi saat ini belum mampu memiliki anak lagi setelah 1 tahun berhubungan seksual sebanyak 2-3 kali per minggu tanpa menggunakan alat atau metode kontrapsi jenis apapun. Faktor penyebab pada wanita. Gangguan organ reproduksi. A. Infeksi vagina. Yang B. Kelainan pada serviks. Yang ketiga, kelainan pada uterus. Yang keempat, kelainan tuba fatopi. Yang selanjutnya, gangguan ovulasi. Selanjutnya, kegagalan implantasi. Selanjutnya, endometriosis. Yang kedua, faktor imunologis. Apabila embrio memiliki antigen yang berbeda dari ibu, maka tubuh ibu memberikan reaksi sebanyak respon terhadap benda asing. Yang ketiga, lingkungan. Paparan radiasi dalam dosis tinggi, asap rokok, gas anestesi, zat kimia, dan pestisida dapat menyebabkan toksik pada seluruh bagian tubuh termasuk organ reproduksi yang akan mempengaruhi kesuburan. Yang pria, ada beberapa kelainan umum yang dapat menyebabkan infertilitas pada pria, yaitu abnormalitas sperma, morfologi, motilitas. Yang kedua, abnormalitas ejuksi retrograde hipospadia. Selanjutnya, abnormalitas erekasi. Yang keempat, abnormalitas cairan semen, perubahan pH dalam perubahan komposisi kimiawi. Selanjutnya, yang kelima, infeksi pada seluruh genital yang meninggalkan jaringan perut sehingga terjadi penyempitan pada obstruksi pada saluran genital. Yang keenam, lingkungan, radiasi, obat-obatan anti-gangs. Selanjutnya, sexual transmitted disease, penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual adalah penyakit yang ditularkan melalui perilaku seksual seperti hubungan seksual, oral seks, dan anal seks. Penyebab dan penyakit menular seksual ada bermacam-macam, yaitu yang bakteri, contohnya itu sifilis, gonorrhea, chlamydia, jamur, contoh candidiasis, virus, contoh HIV, perspes, dan parasit, contoh cabis. Beberapa penyakit menular seksual yang sering adalah HIV atau AIDS. AIDS adalah kumpulan gejala-gejala penyakit yang disebabkan oleh virus HIV yang ditandai dengan gejala menularnya sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, gonore. Gonore atau gonorrhea, bahasa Inggris atau kencing nanah, adalah penyakit kelamin disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhea yang dapat menyerang pria maupun wanita.
Yang selanjutnya herpes kelamin atau herpes genitalis, penyakit menular seksual atau PMS yang disebabkan oleh virus herpes simplex atau HSV. Penyakit ini sangat menular dan menginfeksi daerah kelamin. Gejala dari perspek disebut wabah dan biasanya muncul luka bisul di dekat daerah di mana virus telah memasuki tubuh. Yang keempat, gangguan pria haid. Gangguan pra-haid. Faktor penyebab premenstrual atau sindrom atau PMS. Keluhan premenstrual sindrom terjadi sekitar beberapa hari sebelum bahkan sampai saat menstruasi berlangsung. Yang kelima, masalah seksualitas pada wanita dan pria. Ada berbagai jenis disfungsi seksual yang dapat terjadi pada laki-laki ataupun perempuan. Disfungsi seksual bisa berupa hilangnya hasrat untuk berhubungan seksual. Bisa juga berupa ketidakmampuan merasakan rangsangan seksual meski ada hasrat untuk berhubungan seksual. Penyebab masalah seksualitas yaitu beberapa disfungsi seksual secara umum sebagai menjadi dua jenis, yaitu faktor fisik dan faktor psikologis. Kemudian gangguan psikologis seperti stres, kecemasan, kekhawatiran berlebihan akan performa seksual, perasaan bermasalah, trauma masa lalu termasuk pelecehan seksual. Yang keenam, pelvic inflammatory disease. Penyakit radang panggul adalah infeksi saluran reproduksi bagian atas. Penyakit tersebut dapat mempengaruhi endometrium, selaput dalam rahim, seluruh tuba indung telur, myometrium, otot rahim, parametrium, dan rongga panggul. Penyakit radang panggul merupakan komplikasi umum dari penyakit menular seksual. Kemudian faktor risiko. Faktor risiko riwayat penyakit radang panggul sebelumnya. Yang B, pasangan seksual berganti-ganti atau lebih dari 2 pasangan dalam waktu 30 hari. Yang ketiga, wanita dengan infeksi oleh kuman penyebab PMS. Yang selanjutnya menggunakan douche, cairan pembersih vagina beberapa kali dalam sebulan. Yang terakhir yaitu penggunaan IUD spread meningkatkan risiko penyakit radang panggul. Demikian materi ini saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.